Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat pada pagi ini. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar penyelenggaraan jenazah, khususnya memandikan dan mengafani jenazah. Kemudian salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baiklah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang muqaddimah, kita langsung masuk kepada buku kecil. Ini buku saku yang biasa direkomendasikan ketika kita akan mengadakan daurah atau menyelenggarakan jenazah, baik itu memandikan, mengafani dan menyolatkan, bahkan sampai menguburkan. Ya, ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama dari kalangan ahlus sunnah yang tidak diragukan. Beliau termasuk salah satu ulama hadis, ya, ulama yang dikenal dengan kuat hadis beliau, dan tulisan-tulisan beliau begitu banyaknya dijadikan rujukan di dalam Islam, khususnya di generasi kita hari ini. Banyak kitab-kitab yang ditulis oleh beliau terkait masalah salat, kemudian tata cara wudu yang benar, salat yang benar, dan ibadah-ibadah lainnya, termasuk salat-salat sunnah. Ada buku-buku saku yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dapat kita beli bukunya di toko-toko, baik itu langsung maupun online. Dan satu di antara buku yang insyaAllah sangat bermanfaat yang ditulis oleh beliau adalah tentang tata cara pengurusan jenazah, mulai dari memandikan hingga menguburkan. Kita lihat di sini, silahkan Bapak Ibu yang rahmati Allah, lihat di halaman 6. Muqaddimah, beliau mengungkapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Al-maut, yakni kematian. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Ini satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mungkin barangkali kita bisa saja lalai, ya. Jadi dengan membaca hadis Nabi ini, Nabi tidak hanya menyuruh untuk mengingat kematian, tapi memperbanyak mengingat kematian. Ini kalimat harus kita fahami betul. Jadi mengingat kematian itu tidak hanya sekedar mengingat biasa, tapi memperbanyak mengingat kematian. Jadi dalam hari-hari kita ini banyak mengingat kematian. Pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, banyak mengingat kematian. Itu faedah yang akan kita dapatkan begitu banyaknya. Salah satu di antaranya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Daqaq rahimahullahu ta'ala, Allah akan muliakan kalian dengan dituntun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah muliakan dengan sifat qanaah terhadap rezeki yang Allah berikan. Jadi orang yang banyak mengingat kematian itu, ini pemuliaan yang Allah berikan. Yang ketiga, Allah akan berikan semangat yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan.
Kalau antum banyak mengingat kematian, 3 hal ini disebutkan oleh, dan ini dikutip oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Imam Al-Qurtubi mengumpulkan pendapat Imam Ad-Daqaq rahimahullahu taala, 3 hal itu bentuk pemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang banyak mengingat kematian. Segera bertobat, qanaah dengan apa yang Allah berikan, dan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang lalai mengingat kematian akan dihinakan oleh Allah dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan selalu menunda-nunda tobat. Ikhwan. Jadi orang yang lalai dari mengingat kematian, lupa dengan kematian, Allah akan hinakan dia dengan selalu menunda-nunda tobat. Nanti saja, nantilah, nanti, tunggu dulu, belum waktunya. Nanti kalau udah umur sekian, kalau udah pensiun, segala macam. Yang kedua, Allah akan hinakan dia dengan sifat rakus, tidak pernah qanaah dengan apa yang Allah berikan. Selalu tidak merasa puas, tidak merasa kenyang dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, Allah akan buat dia lemah dalam beribadah. Selalu malas beribadah, tidak bersemangat beribadah, tidak pernah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bapak dan Ibu rahmati Allah, ini luar biasa ini. Ini bukan hadis. Bukan ayat, bukan hadis. Itu perkataan para ulama. Tetapi sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu benar-benar bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu bisa merasakan ya. Banyak mengingat kematian benar diberikan oleh Allah seperti yang dijanjikan oleh para ulama ini. Itu sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lupa dengan kematian, maka Allah akan hinakan kita dengan 3 hal tadi. Na'udzubillah. Ketika seorang meninggal, yang harus dilakukan adalah menutup mata jenazah. Kata Nabi, innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. Sungguhnya ruh apabila dicabut oleh malaikat itu diikuti oleh mata. Tabi'ahu al-basar. Matanya mengikuti. Nah, sehingga disebutkan di dalam ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya malaikat maut itu dari arah ubun-ubun kita. Makanya mata selalu terbuka. Ketika orang meninggal itu matanya terbuka. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika mata orang yang meninggal itu terbuka, maka disunnahkan kita menutup mata beliau. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup mata seorang sahabat yang ketika beliau mendatangi rumahnya, seperti Abu Salamah radhiyallahu an, matanya ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat mata beliau terbuka. Yang kedua, yang harus dilakukan ketika seorang meninggal, melemaskan seluruh persendian anggota tubuhnya agar tidak kaku, dan meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak membuncit ya, kembung. Oleh karena itu, ini salah satu rahasia kenapa ketika ada yang meninggal langsung diselenggarakan jenazahnya. Jangan terlalu lama menunda. Karena kaku itu diakibatkan karena terlalu lama. Jenazah ini kalau dibiarkan dalam jangka waktu sekian, itu dia akan kaku. Perutnya akan menjadi kembung. Gitu. Oleh karenanya disunnahkan menyegerakan jenazah itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada jenazah itu. Termasuk salah satu di antaranya adalah ketika jenazah ini dibiarkan berjam-jam, apalagi kebiasaan kita, Bapak dan Ibu rahmati Allah, kebiasaan kita apa? Melipat tangan, membuat jenazah ini menjadi bersedekap seperti ini. Anda katakan sekali lagi ini tidak ada sunnahnya. Yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meletakkan tangan di perut begini. Jadi meletakkan tangan mereka di perut seperti ini. Bukan menyedekapkannya. Tidak ada penjelasan itu bersedekap. Sehingga tidak ada sunnahnya, baik itu dari hadis Nabi maupun dari imam-imam mazhab yang orang mati kemudian disedekapkan. Tidak ada sunnahnya. Sekali lagi saya katakan. Dan ini akan menyulitkan kita kalau seandainya tangannya kaku. Berapa banyaknya saya menemukan jamaah ketika akan dimatikan, tangannya nggak bisa gini, karena udah kaku, tidak bisa dibuka tangannya, tidak bisa, kaku tangannya. Oleh karena itu
Tidak ada sunnahnya, sekali lagi, orang meninggal tangannya dilipat seperti itu, disedekapkan. Ya. Katanya supaya ini sikap paling hormat kepada Allah, betul, itu dalam sholat. Dalam sholat betul. Ini sikap yang paling hormat kepada Allah seperti ini. Maka Nabi SAW bersedekap begini. Itu dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak. Apalagi orang mati, apalagi selama hidupnya nggak pernah sholat. Kemudian ketika mati disedekapkan, buat apa gunanya, Pak? Itu buat apa guna sedekapnya? Nggak ada gunanya, Allah nggak butuh itu. Allah butuh dengan ibadahnya ketika dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadahnya. Ya, maksudnya gerakan bagaimana tubuhnya, Allah tidak lagi mempertimbangkan itu, sama sekali tidak. Nah, ayolah ikhwah, oleh karena itu tidak perlu kita menyedekapkan jenazah itu. Dan yang benar adalah ketika mungkin barangkali belum sempat kita segerakan penyelenggaraan jenazah ini, maka disunnahkan untuk melemaskan anggota tubuhnya. Jadi mungkin 1 jam sekali lemaskan tangannya supaya nggak kaku, maksudnya persendiannya. Ini disebutkan oleh para ulama supaya nanti ketika kita memandikan, kita tidak mendapati tubuh jenazah ini menjadi kaku. Kemudian menutup seluruh jasadnya dengan kain. Ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah diwafatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya sujjiya bi baratin hibarah. Ketika Nabi diwafatkan, maka beliau ditutup dengan kain hibarah. Kain hibarah itu adalah kain putih yang ada garis-garisnya. Ini sering kita jelaskan, kain hibarah itu termasuk kain yang harganya sedikit mahal dibandingkan dengan kain putih biasa. Dan Nabi suka dengan kain ini sebenarnya. Dan sebagaimana kain kafan yang menyelimuti Nabi SAW itu 3 helai, satunya adalah kain hibarah, dipakaikan oleh para sahabat dengan kain hibarah. Nabi ditutup dengan kain hibarah seluruh tubuhnya, tidak boleh ada yang terlihat. Ini sunnah, tidak kaki, tidak kepalanya, jadi ditutup seluruh. Jadi kalau jenazah di depan kita seperti ini ditutup seluruhnya. Apa rahasianya? Disebut oleh para ulama, kalau ada sesuatu yang tidak patut dilihat oleh orang banyak dari wajahnya, mungkin dari kakinya, dari anggota tubuhnya yang tersingkap, itu akan menjadi fitnah, buah bibir di kalangan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Maka harus ditutup, tutup wajahnya. Antum pernah melihat ada jenazah yang kadang-kadang keluar darah dari hidungnya, ada yang keluar darah dari telinganya. Itu akan menjadi fitnah. Kalau bahasa kita akan menjadi gunjingan, itu akan menjadi ghibah di kalangan orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Apalagi kalau semasa hidupnya itu diketahui bahwa orang ini mungkin ada kesalahan begini, kesalahan, nanti dihubung-hubungkan. Tuh akibatnya tuh waktu dia hidup begini. Subhanallah. Itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu tutupi seluruh tubuh jenazah itu supaya tidak ada yang terlihat satupun, supaya jangan jadi fitnah. Itu salah satu di antara hikmahnya disebutkan. Namun kita tahu atau tidak hikmahnya, tepat atau tidak hikmah yang disebutkan itu, tetaplah kita harus menutupi seluruh tubuh jenazah itu. Kenapa? Karena ini sunnah, baik itu dari Rasulullah SAW maupun dari para sahabat ketika Rasulullah wafat. Yang keempat, menyegerakan pengurusan jenazah tersebut. Asri'u bil janazah, segera diurus jenazahnya, kata Rasulullah SAW. Jangan ditunda. Maka tidak benar, Bapak Ibu rahmatullah, kalau antum menunggu si fulan, dia belum datang, dia datang nanti sore, padahal ini jenazah sudah meninggal sebelum subuh, atau jenazah meninggal pagi ini, dia baru sampai sini nanti pada asar. Itu nggak benar kalau ditunggu. Siapapun dia, ayahnya, anaknya, itu yang paling dekat, Pak. Yang saya kasih contoh paling ekstrim, anaknya, ayahnya, nggak usah ditunggu. Nah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, asri'u bil janazah. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh melewatkan satu waktu salat. Jadi kalau dia meninggal sebelum zuhur, meninggal pagi, jangan sampai lewat dari waktu zuhur.
Jangan sampai ba'da zuhur diselenggarakan gitu maksudnya. Atau selambat-lambatnya ba'da zuhur. Jadi boleh melewatkan satu waktu saja. Tidak boleh dua waktu. Jangan sampai ba'da asar, apalagi sampai ba'da maghrib dan ba'da isya. Padahal dia meninggal pagi. Itu yang disebut dengan asri'u bil janazah. Kebiasaan kita, oh ini anaknya belum datang, ini orang tuanya belum datang, saudaranya belum datang, ini sepupunya belum datang. Nah, itu lagi nggak ada kepentingan itu sebenarnya. Karena kata Nabi SAW, kalau jenazah ini adalah jenazah orang baik, dia orang saleh, maka dirugikan dia karena kita memperlambat penyelenggaraan jenazah. Rugi Pak dia, Pak. Semakin dia ditunda penyelenggaraan jenazah, semakin rugi jenazah ini. Kenapa? Karena dia begitu inginnya bertemu, mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin segera mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia sudah masuk ke dalam kubur. Dia ingin mendapatkan, ingin membuktikan nikmat kubur. Ya, kalau dia belum masuk juga ke dalam kubur, belum juga melewati fitnah kubur, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat kubur. Maka kata Nabi SAW, kalau dia orang baik, segerakanlah jenazahku. Qaddimuni, qaddimuni. Cepatlah, cepatlah, kalau bahasa kitanya. Jangan tunda. Tapi kalau dia orang tidak baik, nah justru dia ingin lama-lama. Karena dia tahu bahwa dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita yang ada, kita yang hidup, itu justru rugi, Pak. Menahan jenazah itu kita rugi kalau dia orang tidak baik. Karena kata Nabi, kalau dia jenazah orang nggak benar, pendosa, orang yang suka bermaksiat, itu justru kalian mendapatkan beban dari lamanya jenazah itu di rumah. Jadi jangan kalian menganggap bahwa ini tidak masalah. Itu masalah, kata Nabi SAW. Kalau dia orang baik, kita telah membantunya untuk mendapatkan janji Allah dan Rasulnya. Kalau dia orang tidak baik, maka kita telah melepaskan beban dari pundak kita, karena dia adalah orang yang tidak baik. Jadi kalau orang tidak baik, Pak, itu justru lebih disegerakan lagi supaya dia nggak menjadi beban dan tidak membawa sial dalam rumah tangga kita. Jadi jenazah orang yang nggak baik lama-lama di rumah itu membawa sial. Sekali lagi saya sampaikan, itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Kalian telah melepaskan beban di pundak kalian, kata Nabi, dengan menyegerakan jenazah mereka. Kemudian yang kelima, menguburkan jenazah di tempat meninggalnya. Menguburkan jenazah di tempat meninggalnya. Jadi tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih. Ketika seorang meninggal, kemudian jenazahnya dibawa jauh dari tempat meninggalnya. Jadi yang benar adalah di mana dia meninggal, di situ dikuburkan. Ketika terjadi peperangan Uhud dan para sahabat sebahagian syahid, ya, lebih dari 70 sahabat yang syahid dalam medan Uhud itu. Disebutkan sebahagian, ada beberapa orang dari keluarga para syuhada ini, disebutkan di situ adalah Jabir itu ingin menggotong jenazah ayahnya, mau dibawa ke Madinah, ke arah Baqi di Madinah. Udah digotong itu sebenarnya. Atau yang lainnya. Kemudian Nabi perintahkan kepada salah satu sahabat untuk meneriaki mereka. Nabi perintahkan kepada kalian untuk mengembalikan jenazah di mana dia meninggal, karena dia akan dikuburkan di situ. Akhirnya nggak jadi dibawa ke Madinah. Mereka mengira jenazah ini boleh dibawa ke Baqi. Dari Uhud ke Baqi itu kan jaraknya nggak terlalu jauh sebenarnya gitu. Kalau kita berdiri di puncak Uhud itu akan terlihat Masjid Nabawi, atau di Masjid Nabawi itu akan terlihat Bukit Uhud gitu. Tidak jauh jaraknya dari Uhud ke Masjid Nabawi itu sebenarnya. Tetapi tidak boleh dibawa ke sana. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan semua syuhada Uhud itu dimakamkan di Uhud itu. Tepatnya itu di dekat Jabal Rumat, ya.
Bukit Pemanah itu. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya ziarah ke sana, tidak persis di Uhudnya, tetapi di Jabal Rumat, di Bukit Pemanah. Nabi SAW menempatkan para pemanahnya di situ. Kemudian di depan Jabal Rumat itu ada makamnya syuhada Uhud, Hamzah dan para sahabat mulia lainnya di sana, termasuk Mus'ab bin Umair, Abu Dujana. Ini sahabat-sahabat mulia yang mendampingi Rasulullah SAW dan mereka syahid dalam perang Uhud itu. Semuanya dikuburkan di sana, tidak boleh dibawa oleh Nabi SAW ke tempat lain. Kalau ada yang meninggal di Jakarta atau meninggal di Rempoa, ya di sini dikuburkan. Jangan dibawa ke Depok, jangan dibawa ke Bintaro, gitu mah. Di sini dikuburkan. Kecuali kalau pemakaman umum tidak ada di sini, adanya di Bintaro misalnya, ada di Tanah Kusir, ya Tanah Kusir kita kuburkan. Kalau ada di sini Pak. Jangan bawa ke Tanah Kusir. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud. Nah, kalau dibawa dipaksakan juga bagaimana? Itu menyelisihi sunnah. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian kita masuk pada memandikan jenazah. Ini halaman 11. Bapak Ibn rahmati Allah, saya kira penjelasan tentang ini, teori ini secara simpel saja, tapi insya Allah menyeluruh Pak, ya, komprehensif ya. Pertama, tentang hukum ya. Hukum memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah itu telah ijma' di kalangan para ulama. Meski ada 1-2 orang ulama nanti yang menyelisih, tapi jumhurul ulama mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh 1 orang atau beberapa orang di tempat itu, maka kewajiban bagi kaum muslimin lainnya telah gugur. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada yang melakukan, maka seluruh orang yang ada di tempat itu menanggung dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu disinilah urgensinya kenapa kita harus belajar gitu Pak. Karena mungkin saja terjadi di satu tempat, waduh, saya nggak bisa nih. Bapak aja nih. Waduh, saya nggak biasa. Wah, saya takut. Wah, saya pernah melakukan ini tapi ya apa gitu, perasaan saya jadi akhirnya nggak ada yang bisa Pak satu. Itu dosa, Pak. Berdosa. Maka kita harus belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan menerima uzur di mana semua orang mengatakan tidak tahu. Setiap kita mengatakan tidak tahu. Makanya pertanyaan nanti, kenapa kalian tidak belajar? Harusnya kan kita belajar. Dan setiap muslim ini harusnya mengerti tentang bagaimana menyelenggarakan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Kemudian yang kedua, orang yang paling utama memandikan jenazah itu adalah orang yang diberikan wasiat. Tentu dalam hal ini Bapak Ibn rahmati Allah, ini orang yang diwasiat biasanya begini Pak. Kalau sudah mengatakan nanti kalau saya meninggal, tolong nanti antum yang mandikan saya. Itu biasanya orang yang mengerti dengan sunnah, yang sudah berwasiat seperti itu biasanya orang mengerti sunnah. Kalau orang nggak ngerti dengan sunnah, bahkan dia tidak mengerti dengan agama itu, bahkan dia tidak akrab dengan agama ini, mana ada diwasiat-wasiat begitu. Oleh karena itu para sahabat, para tabi'in ini melakukan sunnah ini, Bapak Ibn rahmati Allah. Jadi mereka berwasiat ini. Abu Bakar berwasiat, Anas bin Malik berwasiat, Abdullah bin Umar berwasiat. Nanti yang mandikan saya si fulan, mandikan saya si fulan. Diikuti oleh para ulama-ulama datang setelah seperti Imam Atha bin Abi Rabah dan imam-imam lain. Nanti yang mandikan saya si fulan, mandikan si fulan. Maka orang yang paling berhak memandikan jenazah itulah orang yang diwasiati. Siapa yang mendapatkan wasiat untuk memandikan jenazah, inilah orang yang paling berhak memandikan. Dan biasanya orang yang diberikan wasiat itu adalah orang yang berilmu. Dan tidak benar kalau seandainya ada wasiat kepada orang yang tidak berilmu. Udah jelas dia ngerti aja enggak dengan agama ini. Kita tahu salatnya aja
berantakan misalnya seperti itu. Kemudian kita berwasiat, nanti kalau saya mati tolong mandikan saya. Itu wasiat yang saya kira tidak perlu dijalankan. Jadi wasiat ini harus sejalan dengan syariat gitu. Wasiat itu tidak boleh dibatalkan, tapi kalau itu tidak sejalan dengan syariat, maka tidak boleh, Pak. Kalau ada wasiat bertentangan dengan syariat, maka wasiat itu nggak boleh dilaksanakan. Apa contoh? Seseorang mengatakan seperti ini, nanti kalau saya meninggal, tolong harta saya ini setengahnya berikan untuk pembangunan masjid. Itu boleh nggak dijalankan? Nggak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan syariat. Wasiat itu cuma sepertiga, nggak boleh setengah dari harta. Itu bertentangan dengan syariat. Itu maksudnya. Jadi kalau tidak sejalan dengan syariat, tidak boleh. Yang diwasiati itu harus orang yang berilmu tentang hal itu. Kalau dia nggak ngerti apa-apa, kemudian diwasiati, nggak usah dijalankan wasiat itu. Ada seorang, nanti kalau aku mati, tolong jenazahku dibawa ke kampung ya. Itu jangan didengar, Pak, wasiat begitu. Itu bertentangan dengan sunnah. Nanti kalau saya mati, jenazah saya tolong dikuburkan di, nggak usah didengar wasiat itu. Tidak usah diamalkan. Itu bertentangan dengan sunnah. Nah, kemudian orang yang berhak memandikan setelah itu adalah karib kerabatnya. Dalam hal ini kalau dia anak laki-laki, maka ayahnya lah yang paling berhak. Kemudian setelah ayahnya, anaknya, anak laki-lakinya. Setelah itu saudara laki-lakinya. Tapi sekali lagi ini disyaratkan yang berilmu, Pak. Yang berilmu. Walaupun dia ayahnya tapi nggak punya ilmu, nggak berhak mandi. Walaupun dia anaknya tapi dia tidak punya ilmu, nggak berhak mandiin. Nanti salah, ini kan ibadah, Pak. Ibadah itu harus dilakukan oleh orang yang berilmu. Kalau tidak berilmu tidak bisa. Harus berilmu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang perempuan, maka yang berhak mandikan ibunya. Kalau tidak ada ibunya, maka yang berhak itu ada anaknya. Anaknya. Jadi itu disebutkan oleh para ulama, urutan-urutannya begitu. Kalau enggak nanti saudara perempuannya. Kalau tidak juga, ya sudah, baru nanti pindah kepada wanita-wanita muslimah yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dari karib kerabatnya. Allahu a'lam bishawab. Itu urutan-urutan yang akan memandikan jenazah. Tapi kalau mereka yang karib kerabat ini tidak memiliki ilmu, maka tetaplah orang lain yang memandikan. Jangan memaksakan diri. Jika jenazah itu wanita, ya di sini disebutkan, maka ibunya, anak perempuannya atau saudara perempuannya, karib kerabatnya, boleh juga suaminya yang memandikan. Ini poin nomor 4 di sebelahnya, Pak. Ma dharraki law mitti qabli fa ghassaltuki wa kaffantuki thumma sallaitu 'alaiki wa dafantuki. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak usah khawatir wahai Aisyah. Jadi ketika Aisyah pulang dari memakamkan jenazah sahabat, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut menguburkan jenazah dari kalangan Ansar, pulang dari sana Aisyah radhiyallahu anha sakit kepala. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku sakit kepala. Sakit kepala, kata Aisyah. Jadi kalau kita menyebutkan kita sakit itu, Pak, boleh, Pak. Jadi ngeluh itu, kalau kita sebut ngeluh itu boleh, Pak. Ngeluh sedikit seperti itu nggak apa-apa. Aduh, sakit kepala gitu. Boleh, Pak. Waduh, sakit perut, boleh. Yang nggak boleh kita putus asa gitu. Kata Nabi, aku juga sakit kepala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kamu nggak usah khawatir. Kalau seandainya engkau mati sebelumku, engkau diwafatkan oleh Allah sebelumku, maka akulah yang akan memandikan engkau, aku yang akan mengafani engkau, aku yang akan menyolatkan engkau, dan aku yang akan menguburkan engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini istimewanya hubungan suami istri itu, Pak. Tidak hanya semasa hidup, tapi juga ketika sudah meninggal sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan seorang suami untuk memandikan istrinya. Sebaliknya, mengizinkan istri untuk memandikan suaminya.
Kalau tidak salah wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar itu kepada istrinya, nanti kalau aku meninggal engkau yang akan memandikan. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Nah, tetapi disebutkan oleh para ulama, tetaplah yang paling utama memandikan bukan suaminya kalau perempuan itu, tetapi adalah ibunya. Jadi kalau diurut itu tetap ibunya terlebih dahulu, kemudian anak perempuannya, kemudian saudara perempuannya. Nah, tapi kalau diwasiatkan oleh istrinya, nanti yang memandikan aku adalah suamiku, maka itu yang harus diutamakan. Jadi kalau suaminya diwasiatkan untuk memandikannya, maka suaminya yang lebih didahulukan daripada ibunya dan anak perempuannya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, laki-laki maupun perempuan boleh memandikan anak yang berumur di bawah 7 tahun. Baik itu anak laki-laki maupun perempuan. Maksudnya begini Pak, kita orang dewasa ini boleh memandikan anak perempuan di bawah umur 7 tahun. Ini nanti dijelaskan juga oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, karena anak di bawah umur begitu Pak, itu dianggap sebenarnya mereka belum punya aurat. Iya. Jadi bahasanya itu mereka tidak mengerti aurat dan mereka juga dianggap tidak punya aurat sebenarnya gitu, secara khusus ya. Makanya dalam hukum menutup aurat nanti, anak di bawah umur 7 tahun itu Pak, itu kita membukakan aurat di hadapan mereka tidak ada masalah. Awit tiflil ladzi antum lihat nanti dalam surah An-Nur ayat 31 disebutkan awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Terhadap anak kecil yang belum mengerti dengan aurat perempuan atau aurat laki-laki. Dia nggak ngerti. Jadi kalau kita misalnya di hadapan anak kita berumur 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 5 tahun, belum ngerti Pak. Mohon maaf, mungkin kita pakai celana dalam aja misalnya, dia nggak ngerti, no comment. Dia nggak tahu dengan aurat, gitu Pak. Demikian pula, ibu-ibu boleh memandikan anak laki-laki di bawah umur 7 tahun. Itu maksudnya. Karena dianggap itu belum dimasukkan dalam kategori aurat gitu Pak. Jadi diperbolehkan gitu. Tapi tetap ini menjaga adab-adab ketika memandikan. Ya, nanti akan kita sampaikan seperti kita nggak boleh melihat auratnya, wajib ditutup. Pada saat memandikan jenazah itu haram hukumnya kita melihat aurat antara pusar dengan lutut itu Pak. Nggak boleh. Apalagi sampai ke alat vitalnya. Ya, itu haram hukumnya. Yang kedua, haram bagi kita menyentuhnya dengan tangan kita tanpa alas. Jadi adab-adab ini tetap diperhatikan maksudnya, walaupun terhadap anak kecil sekalipun. Allahu a'lam bishawab. Nanti kan kita praktekkan insyaallah. Yang keenam, apabila seorang laki-laki meninggal di antara para wanita atau seorang wanita meninggal di antara para laki-laki, maka ia tidak dimandikan tapi cukup ditayamumkan. Ini disepakati oleh para ulama. Ini dihukumi seperti tidak mendapatkan air. Jadi kata para ulama, ketika ada laki-laki meninggal di tengah kaum wanita, tidak ada kaum laki-laki, padahal itu bukan mahramnya. Kemudian ada seorang wanita meninggal di tengah kaum laki-laki, kayak ini agak aneh juga nih Pak. Aneh nggak itu? Aneh banget kayaknya gitu. Ini meninggal di mana gitu? Kok meninggal kok di tengah kaum laki-laki nggak ada kaum wanitanya? Atau sebaliknya di tengah kaum wanita nggak ada kaum laki-laki, nggak ada mahramnya juga di situ. Maka tidak dimandikan tapi ditayamumkan saja karena dihukumi seperti tidak mendapati air. Itu ijma' ulama, dihukumi ijma' para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Yang ketujuh, seorang muslim diharamkan memandikan orang kafir atau menguburkannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam dalam hadis ketika Nabi perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah hanya menyuruh menguburkan. Mudah-mudahan enggak khilaf di sini. Nabi hanya menyuruh kau kuburkanlah jenazah ayahmu. Ya Rasulullah, kata Ali, pamanmu telah meninggal. Kata Rasulullah, ya kuburkan ayahmu. Nabi enggak menyuruh memandikan, tidak menyuruh mengafani, apalagi menyolatkan. Maka diharamkan bagi kita sebagai seorang muslim untuk
memandikan, apalagi sampai mengafaninya dan menyolat, karena itu ibadah. Sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah, memandikan, mengafani itu ibadah, itu khusus untuk seorang muslim saja, tidak boleh di luar Islam diberikan itu. Nah, dikuburkan itu karena memang khawatir busuk itu Pak, akan menular penyakit segala macam itu. Kalau bisa dibuang aja seperti itu dan tidak menimbulkan madarat, sebenarnya udah buang aja seperti itu, nggak perlu dikuburkan juga sebenarnya gitu. Karena menguburkan itu bagian dari ibadah juga. Nah, tapi yang dimaksud di sini sekedar menguburkan saja, kita tidak membikinkan lahat untuknya, tidak menghadapkannya ke kiblat segala macam, tidak. Sekedar dikuburkan begitu saja. Kemudian, nah ini ayat Allah, la tusalli ala hadim minhum mata abada. Dalam surah At-Taubah ayat 84 Allah Ta'ala berfirman, jangan sekali-kali kamu mensalatkan jenazah tersebut, jangan sekali-kali kalian mensalatkan jenazah seseorang di antara mereka apabila mereka mati, karena mereka itu orang kafir. Ini maksudnya jenazah orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat yang kita dapati ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengisahkan tentang Nabi menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, dedengkotnya orang munafik yang selalu memusuhi Nabi selama hidupnya. Ketika dia mati, diminta oleh anaknya Abdullah, ya Rasulullah, ayahku meninggal, tolong salatkan. Nabi salatkan. Setelah Nabi menyolatkannya, ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kata Nabi, kata Allah, jangan sekali-kali kalian menyolatkan orang-orang ini untuk berikutnya maksudnya. Makanya setelah itu orang-orang munafik itu tidak pernah lagi kalau mati disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar dari awal kan melarang sebenarnya. Umar dari awal itu sudah mengatakan kepada Nabi. Nanti Bapak bisa lihat tafsir ayat ini. Umar mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, jangan solatkan, ini musuh Allah. Ini musuh Allah, kata Umar, jangan solatkan. Tapi Rasulullah berpegang kepada prinsip awal. Kalau dia seorang muslim, maka dia tetap disolatkan. Nabi melihat dia muslim, dia ikut solat, walaupun mungkin solatnya kadang-kadang mungkin solat, kadang tidak. Tapi Nabi melihat dia seorang muslim secara zahir. Maka ketika mati disolatkan oleh Nabi, ternyata orang ini kafir. Baik bin rahmati Allah. Nah, kita na'udzubillah, berlindung kepada Allah, jangan sampai ya ada dari kita atau saudara kita sehari-hari dia sholat tapi dia kafir. Ini nifaknya sudah sampai nifak i'tiqadi, nifak kemunafikan itu Pak, itu asalnya dari hatinya gitu. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, mereka ikut sholat, bahkan ada dari mereka yang ikut jihad bersama Nabi, tapi mereka kafir. Na'udzubillah. Tapi ini agak sulit mendeteksinya kalau di zaman kita hari ini Pak. Jangan nanti kita asal tuduh ya, wah ini kafir nih kayaknya nih gitu. Nggak bisa gitu Pak, ya. Antum harus pastikan dulu ini orang kafir apa enggak gitu. Jangan sampai nanti kita menuduh ada orang yang meninggal. Saya tahu tuh, dia orangnya begini-gini gitu. Nah itu kan baru satu bukti gitu. Jadi tidak boleh kita menuduh seseorang kafir. Gitu. Apalagi kalau kita melihat dia sholat. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi menganggap dia tetap muslim. Tapi ternyata Allah membongkar rahasia orang ini, ternyata dia kafir. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang ke-8, disunnahkan menutupi aurat jenazah sebelum memandikan, kemudian melepas seluruh pakaiannya bagian dalam itu. Nah, di sini ada praktek halaman 14, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi menutupi tubuh jenazah itu mulai dari atas pusarnya di perut nih sampai ke lutut. Karena aurat yang paling utama, auratul rajul baina surrati ila rukbati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aurat laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Itu aurat laki-laki. Aurat untuk laki-laki. Jadi dari pusar ke lutut itu haram untuk dilihat, tidak boleh diperlihatkan. Meski ada satu pendapat dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa paha bagi laki-laki itu tidak aurat. Tapi sekali lagi, tidak banyak ulama, bukan tidak banyak, bahkan tidak ada ulama yang mendukung pendapat ini, maksudnya menguatkan pendapat ini. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa paha itu tidak aurat, itu marjuh. Pendapat ini lemah sebenarnya. Yang kuat pendapat adalah mengatakan bahwa dari pusar ke lutut
Ini aurat bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu Bapak-bapak, Anda ingatkan antum, jangan antum olahraga pakai celana setengah baha. Lari pagi kayak apa kayak gitu, ya, pakai celana itu. Ini bukanlah seorang muslim yang benar. Saya katakan itu aurat. Jangan memperlihatkan lutut kita, dengkul, ya. Oleh karena itu ketika memandikan ini nggak boleh terbuka, harus tertutup terus, tidak boleh dilihat auratnya. Kemudian ketika kita akan memandikan, maka yang pertama sekali yang harus dilakukan apa? Membersihkan perutnya dari kotoran. Ini ada gambarnya di sini, Pak. Jadi itu didudukkan. Biasanya, Pak, apalagi kalau orang yang sudah lama sakit itu, sakit. Kadang-kadang kalau kita miringkan badan itu kadang-kadang kotorannya bisa keluar dengan sendirinya. Tapi akan lebih efektif biasanya ditekan. Di sini bagian sini tekan. Perutnya itu ditekan. Dan biasanya keluar kotorannya. Nah, saat itu disertai dengan membersihkan duburnya atau anusnya dengan menggunakan sarung tangan. Tetap menggunakan sarung tangan, sekali lagi Bapak Ibu rahmat, tidak boleh tidak pakai sarung tangan. Apalagi nanti kalau kita membersihkan kemaluannya. Ya, kemaluan itu ada dua disebutkan oleh para ulama. Kemaluan bagian depan disebut dengan qubul, kemaluan belakang disebut dengan dubur. Kedua-duanya tidak boleh kita menyentuh dengan tangan langsung, haram hukumnya. Harus pakai sarung tangan atau dengan kain, harus ada dilapisi dengan kain. Kemudian sambil disirami dengan air. Apakah dengan selang? Biasanya yang paling efektif itu dengan selang biasanya. Ketika kita membersihkan itu. Jadi ini tidak bisa sendiri, Pak. Kalau praktek di sini kan sendiri tuh. Sendiri itu agak susah sebenarnya. Harus ada orang yang membantu, terutama sekali untuk mendudukkan itu. Karena pada saat yang sama kita harus menyirami dengan air, harus membersihkannya. Persis seperti kita cebok biasa. Gimana kita cebok? Persis seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah bersih, mencebokinya, kemudian di sini disebutkan orang yang memandikan melipatkan potongan kain di tangan atau memakai sarung tangan, lalu ia mencuci kemaluannya dan duburnya. Ini membersihkan bagian depan. Kalau tadi kan untuk dubur udah selesai, udah bersih. Kemudian untuk qubul bagian depan, jadi kita bersihkan. Tak ubahnya seperti kita mandi wajib, Bapak Ibu rahmati Allah. Seperti kita mandi wajib. Kalau kita mandi wajib, mandi junub, itu apa yang kita bersihkan? Kemaluan ini bersihkan. Ya, artinya kalau kita buang airnya, setelah buang air kita bersihkan dulu cebok kita. Setelah itu kita membersihkan kemaluan kita. Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi sebelum beliau mulai mandi, sebelum berwudu, maka beliau membersihkan segala sesuatunya, termasuk kemaluan beliau dibersihkan oleh Nabi SAW. Persis seperti itu. Kemudian setelah itu Nabi perintahkan kepada Ummu Atiyah yang memimpin memandikan anak perempuan beliau Zainab pada saat itu, namanya Ummu Atiyah. Disebutkan oleh para ulama Ummu Atiyah ini termasuk yang paling cerdas dari sahabat wanita. Bahkan beberapa sahabat yang lain itu dimandikan oleh Ummu Atiyah. Oleh karenanya Nabi percayakan kepada Ummu Atiyah untuk memimpin memandikan anak perempuannya Zainab. Bahkan ketika Ummu Kalsum atau Ummu Kulsum dari anak Nabi meninggal, itu Ummu Atiyah juga yang memandikan. Tapi hadisnya tidak populer. Yang populer ini kan ketika memandikan Zainab. Apa kata Nabi? Ibna bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Kata Nabi SAW, mulailah di bagian kanan dari anggota tubuhnya, kemudian mulailah dengan anggota wudu'nya. Kata Nabi SAW. Nah, ini artinya setelah selesai kita nyebokin, membersihkan kemaluannya, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa yang dilakukan setelah itu? Mewudukkan jenazah. Mewudukkan jenazah ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum mewudukkan dan memulai memandikan jenazah, ada sunnah yang diajarkan oleh para ulama
Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam mazhabnya mengatakan, sunnah hukumnya memotong kuku kalau kukunya panjang. Ya perhatikan Pak. Jadi kalau jenazah ini kukunya mungkin lama terbaring di rumah sakit berbulan-bulan misalnya. Sementara kukunya lupa motong. Rambutnya kalau misalnya tidak rapi itu dirapikan. Kumisnya tidak rapi dirapikan atau dipotong kumisnya. Ini bagian kata Imam Syafi'i rahimahullah, ini bagian dari sunnah. Sebagaimana kita hidup ini, sebagaimana kita orang hidup ini, kita butuh potong kuku, merapikan kumis kita, kemudian rambut dirapikan. Itu kalau seandainya perlu dirapikan, kita melihat ada yang tidak rapi di tubuh jenazah ini, maka kita rapikan kuku, kemudian kumisnya, rambutnya gitu. Adapun jenggot tidak boleh dipotong. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu sebelum kita memulai memandikan sebenarnya boleh juga, supaya nanti akan lebih memudahkan misalnya, boleh juga kita membersihkan kepalanya secara khusus. Jadi kepala ini dulu, disampoi dulu. Kan bagian kepala ini kan kadang itu lama tuh Pak. Maka kepala ini dibersihkan terlebih dahulu. Bagian kepala ini. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu. Apa disampo dulu, dikeramas dulu. Nah, baru kemudian ini sebagai ganti dari ketika akan mandi wajib itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya kan mengambil air, kemudian beliau memasukkan ke sela-sela rambut beliau, sehingga beliau merasakan kalau sudah terasa dingin dan basah, baru kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan kalau jenazah ini misalnya sudah lama terbaring, itu jelas kepalanya nggak bersih itu Pak, karena mungkin tidak mandi, apalagi sudah sampai berbulan-bulan, maka menjadi hal yang baik kalau seandainya dimulai bersihkan kepalanya terlebih dahulu, baru kemudian kita memulai mandi. Setelah itu baru kita mewudukan, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan igsilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mandikan anak perempuanku ini dengan 3 kali memandikan atau 5 kali memandikan atau lebih dari itu, sesuai dengan yang dibutuhkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita dalam hal ini harus menyiapkan air Pak. Sudah kita siapkan airnya. Biasanya kalau kita memandikan jenazah itu sekurang-kurangnya ada 3 jenis air yang kita siapkan. Pertama, air biasa. Yang kedua ada air daun bidara. Dan yang ketiga ada air yang dicampur dengan kapur barus. Nanti ada hadis Nabi, ya, wa ja'alna fil akhirah syai'an min kafur, ya, kata jangan fil akhirah kafuran au syai'an min kafur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah nanti di bagian akhir kalian memandikan, itu bagian pemandian yang terakhirnya kata Nabi, dicampur dengan kafur atau sedikit dari kafur. Nabi yang memerintahkan itu. Oleh karena itu kita siapkan sekurang-kurangnya 3 jenis ini. Pertama air biasa, kedua air yang bercampur dengan daun bidara. Karena Nabi suruh mandikan nanti, mandikan dia bima'in wasidrin, kata Nabi. Mandikan dengan menggunakan air dan daun bidara. Maksudnya daun bidara itu nanti akan dicampur di dalam air itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mewudukan, jadi wuduk seperti biasa, Bapak Ibu rahmati Allah, seperti kita berwuduk. Nah, adapun untuk berkumur-kumur dan beristinsyak disebutkan oleh para ulama, kalau tidak memungkinkan kita memasukkan air ke dalam mulutnya. Kan kalau kita berwuduk kan kita harus masukkan air ke mulut. Harus memasukkan air ke hidung. Itu disebut dengan madmadah wal istinsyak. Berkumur-kumur dan beristinsyak. Kalau tidak memungkinkan itu untuk dilakukan, cukup bagi kita membersihkan mulutnya dengan handuk, kita basahi handuk kita, ini aja, sekedar ganti dari berkumur-kumur itu. Karena nanti akan sulit mengeluarkan air dari mulutnya, takut juga dia khawatirkan nanti air ini masuk ke dalam perutnya, gitu. Nanti ketika kita akan menghafaninya atau apa, dia keluar lagi, khawatirnya gitu Pak. Pernah terjadi itu. Ini ada yang memasukkan air ke mulut jenazah. Nanti setelah keluar lagi airnya Pak.
Dan itu menyusahkan kita. Oleh karena itu, kalau tidak memungkinkan untuk kumur-kumur dan membersihkan giginya, itu cukup kita basahi handuk itu dengan air, kemudian kita gosoknya sebagai ganti kumur-kumur. Adapun istinsyak, ya kita ini bersihkan hidungnya dengan handuk atau dengan sarung tangan. Dengan handuk biasanya kain khusus untuk membersihkan itu. Bapak Ibu rahmat. Baru kemudian kita mulai mewudukan. Sampai kaki. Setelah itu kita mulai memandikan jenazah. Di sini disebutkan dimulai dari bagian kanan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya jenazah. Kepalanya sebelah sini, Pak. Sini kepalanya. Sebelah kanan berarti sebelah sini. Nih, bagian sini dulu. Siram sampai ke kaki. Sambil menggosok-gosoknya, kemudian bagian bawahnya. Jadi kalau untuk bagian bawah itu biasanya kita akan miringkan sedikit. Makanya memandikan jenazah itu nggak bisa sendirian, Mbak. Tidak bisa sendirian sebenarnya. Itu yang benar ya. Kalau kita lihat prakteknya juga, sejak dari para sahabat meninggal, Rasulullah meninggal, nggak ada yang sendirian memandikan jenazah. Pasti ada yang membantu. Jadi kalau untuk membasuh bagian kanan sebelah bawah ini, Pak, biasanya kita akan miringkan jenazah sedikit. Baru nanti gosok bagian sebelah kanan. Kemudian baru sebelah kiri. Sebelah kiri bagian atas dulu. Dimulai dari sini. Kalau kepalanya itu sudah dibersihkan, mulai dari leher ini, dari bahu ini sampai ke bawah. Bagian kiri sampai ke kaki. Itu semuanya. Siram dulu dengan air biasa. Kemudian miringkan sedikit, kita membasuh bagian kiri bagian bawahnya. Ini detailnya, Pak. Saya ingin sebutkan detailnya. Teknisnya nanti di lapangan terserah bagaimana. Yang penting kita mulai dari bagian kanan. Ibda bimaya miniha. Kata Nabi, mulai dari bagian kanan tubuhnya. Jangan asal tidak. Kanan, bagian kanan. Dan Nabi senang memulai sesuatu yang baik itu dengan kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW selalu memulai sesuatu yang baik dengan bagian kanan. Maka dari kanan dulu. Demikian pula mandi wajib sebenarnya. Kalau kita lihat hadisnya, Rasulullah SAW itu memulai bagian kanan. Baru bagian kiri. Baru mengguyur seluruh tubuh. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baru kemudian setelah itu, kita mulai menyabuni. Nyabuni, Pak. Seluruh badan kita sabuni. Terutama sekali persendian. Yang ada sendi-sendinya. Meski tadi sebelum berwudu kan sebenarnya jenazah juga kita sudah bersihkan sela-sela jari tangan dan kakinya. Tetapi ini kan memandikan, lebih bersih dari itu. Kita menggunakan sabun, ya, telinganya kita bersihkan semuanya, Pak. Ini kan sabunnya. Nah, baru kemudian nanti disiram dengan daun bidara. Bagian atasnya sebelah kanan. Kemudian kita pindah di bagian kanan sebelah bawah. Ini detailnya, Pak, seperti itu. Karena tidak bisa serta-merta, itu nggak bisa. Ini yang atas sama yang bawah itu tidak bisa terbawakan. Harus dimiringkan jenazah baru bisa kita membasuh bagian belakang ini. Ini yang sebelah kanannya. Setelah kita sabuni, kita siram dengan daun bidara tadi. Kemudian bagian sebelah kiri kita bersihkan seluruhnya. Terutama sekali yang nyelip-nyelip, Pak. Yang ada sela-selanya, semuanya dibersihkan, telinganya, bagian keteknya, bagian lipatan jari tangannya, kakinya, sampai ke selengkangan lutut, sampai ke jari-jari kaki itu dibersihkan seluruhnya. Kemudian disiram dengan daun bidara, air daun bidara. Kemudian bagian belakangnya. Kemudian setelah itu, yang terakhir, baru kita menggunakan menggunakan kapur barus. Mulai dari kanan, bagian kanan dulu. Begitu seterusnya. Dimulai, jangan lupa, mulai dari kanan dulu. Siram bagian kanan. Kemudian bagian bawahnya, bagian kanan. Bagian kiri, di atasnya, bagian kanan. Kemudian kanan. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini baru kita mengangkat jenazah. Jadi jenazahnya diangkat
Bisa pada saat itu kita langsung mengganti kainnya atau mengeringkannya di tempat pemandian itu dengan handuk, kemudian kita ganti kain. Tetap dalam posisi jenazah, tidak boleh terbuka auratnya. Saya ingatkan kembali, kalau Bapak Ibu memandikan jenazah, tidak boleh jenazah tersingkap auratnya, tidak boleh. Tidak boleh tersingkap. Ada yang tersingkap aurat langsung tutup lagi. Tersingkap aurat tutup lagi. Jadi kalau kita membersihkan bagian auratnya itu, ya kita nggak melihat, Pak. Atau kita melihat tapi kan tertutup di bawah kain. Itu di bawah kain. Kita nggak melihat apa-apa. Tapi kita tetap kerja gitu maksudnya. Nah, tangan kita wajib dipakai sarung tangan. Itu disebutkan. Sampai jenazah ini dikeringkan, sampai dia dibawa ke tempat mengafani jenazah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dibolehkan ya di poin yang ke-11 yang disebutkan tadi, dibolehkan pencucian jenazah ini lebih dari 3 kali, bahkan boleh lebih dari 7 kali bila diperlukan. Itu maksudnya kalau jenazah ini ada sesuatu di tubuhnya dan kita membutuhkan air lebih banyak atau pemandian lebih banyak untuknya, silahkan, tidak ada masalah. Ya. Yang penting kita tidak mubazir dalam menggunakan air. Kemudian di sini disebutkan disunnahkan mencampur kapur barus dalam air basuhan terakhirnya. Jadi kata Nabi, waj'al fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Waj'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Nabi yang menegaskan, gunakan kapur barus pada basuhan yang terakhir atau campurkan sedikit kapur barus. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kapur barus ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sunnah ya. Kalau ada yang mau merubah sunnah ini ya silahkan saja, datangkan dalil atau mungkin ya ada yang menganggap, ada yang mengatakan bahwa kapur barus yang dimaksud itu bukan kapur barus yang sekarang, ya silahkan saja, mana kapur barusnya gitu. Jadi kapur barus yang dimaksud oleh Nabi itu kapur barusnya yang mana? Yang kita tahu kafura au syai'an min kafur, itu maksudnya kapur barus, Pak. Maksudnya kapur barus. Ini sudah diamalkan puluhan atau mungkin ratusan tahun oleh para ulama kita. Nah, kalau seandainya nanti ada yang mengatakan kapur barusnya bukan kapur barus ini, nah silahkan, mana kapur barusnya? Kita pakai kapur. Tapi yang kapur barusnya nggak boleh ditinggalkan sebenarnya. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini disebutkan ini ada daun bidara, ada kapur barus atau kamper, ya, kemudian minyak kasturi hitam, minyak kasturi putih, potongan batangan kamper, ya, wadah besar untuk setiap 4 liter air. Disebutkan ini untuk pembagian-pembagiannya. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan memandikan jenazah dengan air dingin, kecuali petugas yang memandikan itu memerlukan air hangat disebabkan kotoran yang banyak pada tubuh mayat. Ini. Jadi air dingin itu, Pak, itu bagian dari nikmat Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya Allah, aku lebih mencintaimu. Dalam satu hadis Nabi itu doa Nabi SAW, aku lebih mencintaimu melebihi dari kecintaanku kepada keluargaku, harta bendaku, dan kepada air dingin. Kata Nabi SAW, melebihi kecintaanku kepada air dingin. Jadi air dingin itu satu nikmat dari Allah. Oleh karena itu ulama ada yang mengatakan dianjurkan untuk menggunakan air dingin. Dianjurkan untuk menggunakan air dingin gitu. Sehingga ya Allah alam, Anda nggak tahu ya, Anda pernah baca di dunia kesehatan ternyata orang kalau sudah sangat lelah gitu, Pak, itu kalau antum ingin pulih kembali bukan mandi air hangat, air dingin. Maksudnya bener dingin, Pak, ya, dingin. Bukan dingin biasa-biasa, kalau biasanya air biasa kan itu. Air dingin. Jadi agak seperti es gitu, Pak, dingin, agak dingin. Itu bangkit lagi, Pak. Saya pernah baca itu, jadi para olahragawan itu
Mereka udah sangat capek gitu, mereka mandi air dingin Pak. Jadi berendam di air dingin gitu. Itu tenaga pulih lagi. Allahu a'lam bishawab. Nah, kecuali kalau memang dibutuhkan air hangat untuk membersihkan bagian anggota tubuhnya. Ya. Yang ke-14 disunahkan memotong kumis dan kuku. Nah, ini yang kita sebutkan tadi. Yang ke-15 tidak dianjurkan menyisir rambut mayat. Ya. Jadi sebenarnya memotong itu Pak, jangan habis mandi sebenarnya. Sebelum mandi harusnya. Jadi memotong kuku segala macam itu sebelum mandi. Gitu. Jadi setelah memandikan gitu kita nggak disibukkan lagi memotong kuku, motong kumis, motong rambut. Wah repot juga jadinya kan, kita udah mau ini. Jadi semua itu kan nanti kan menjadi sampah itu, menjadi sampah. Kita buang nanti. Nanti kalau udah ini baru kita ini agak sedikit repot juga. Ya, tapi itu sifatnya teknis saja. Kalaupun nanti mau dipotong itu misalnya rambutnya, kukunya, kumisnya, itu di tempat pemandiannya, jangan ketika sudah dibawa di tempat mau mengafaninya gitu. Ya, jadi sampah jadinya di situ. Jadi itu teknis saja sebenarnya. Tapi ahsan kalau sebelum memandikan. Karena kita sudah sekaligus saja. Dianjurkan mengeringkan jenazah setelah memandikan itu. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, meski dalam prakteknya Nabi kalau mandi jenazah, mandi junub, Bapak Ibu rahmati, beliau tidak selalu mengeringkan badan beliau. Karena ada satu riwayat disebutkan dari Maimunah ya. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah, ini bibi dari Ibnu Abbas. Bibi dari Abdullah bin Abbas. Maimunah satu kali itu menyodorkan handuk kepada Nabi. Nabi tidak mau. Habis mandi junub ya. Nabi tidak mengeringkan badannya. Jadi langsung memakai pakaian. Nah, tetapi para ulama dianjurkan untuk mengeringkan jenazah. Jadi bahasanya di sini tidak disunnahkan. Bapak perhatikan ini. Dianjurkan itu maksudnya bukan berarti disunnahkan. Itu dua hal yang berbeda. Dianjurkan itu dilakukan boleh, tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu maksudnya. Tapi kalau disunnahkan itu harus dilakukan. Kalau disunnahkan itu harus dilakukan. Karena tidak terdapat hadis secara khusus mengeringkan jenazah. Tidak terdapat hadis tentang hal itu. Tapi kalau kita mau mengeringkannya supaya memudahkan pekerjaan kita nanti akan ngasih ini segala macam, maka itu dianjurkan, diperbolehkan. Apabila masih keluar kotoran seperti air kencing, kemudian kotoran air besarnya misalnya, atau darah setelah 7 kali dimandikan, maka bagian kemaluan anusnya disumbat dengan kapas, lalu bagian yang terkena najis dibersihkan. Setelah itu jenazah diwudukkan kembali. Nanti ada yang mengatakan dimandikan kembali Pak. Saya lebih cenderung dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala, diwudukkan kembali. Diwudukkan kembali. Jadi tidak dimandikan lagi. Sama seperti kita habis mandi wajib, kemudian keluar kotoran. Kita mandi lagi atau wuduk Pak? Wuduk saja. Itu tidak membatalkan mandinya. Tidak membatalkan mandinya, tapi membatalkan wuduknya. Maka tetap diwudukkan saja. Nanti ada yang menjelaskan itu dimandikan lagi Pak. Itu repot kalau menurut saya gitu. Dan ini ada kemungkinan saya pernah mandikan jenazah, kemudian kotorannya keluar lagi Pak gitu. Nggak tuntas ternyata itu kotorannya keluar lagi. Kotorannya gitu. Nah setelah itu kita bersihkan, kita wudukkan. Kalau kotorannya tidak keluar, maka tidak disunnahkan lagi untuk mewudukkannya. Ingat Bapak Ibu rahmati Allah, sebagaimana kita mandi wajib, bahwa wuduk itu dilakukan sebelum mandi ya. Wuduk itu sebelum mandi, bukan setelah mandi. Wuduk sebelum mandi, bukan setelah mandi. Baik itu untuk mandi junub yang biasa kita lakukan maupun mandi jenazah. Maka setelah mandi tidak ada wuduk lagi. Kita tidak dapati hadis Nabi setelah mandi wuduk lagi, nggak ada. Kecuali kalau wuduk kita batal. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang meninggal ketika ia sedang ihram, nah ini khusus ini Pak, maka ia dimandikan dengan air dan daun bidara disertai dengan kapur barus, akan tapi tidak boleh diberi wangian. Jika ia laki-laki, maka kepalanya tidak boleh ditutup.
Ya, ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuhannitu wa la tukhammiru ra'sah. Jangan kalian beri wangian kepalanya, kata Nabi. Jangan ditutup kepalanya, jangan diberi wangian, jangan ditutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena sungguhnya nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah kepada Rabb-Nya. Jadi seperti dia berpakaian ihram itu. Kalau dia syuhada, maka tidak dimandikan, tidak disolatkan. Dikafani tetap, Pak. Kalau dikafani tetap ya. Jadi syuhada juga itu tetap dikafani, tapi tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Bayi yang prematur yang berusia 4 bulan, maka dia harus dimandikan, disolatkan dan diberi nama. 4 bulan. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau ada dari kita yang misalnya istri keguguran di umur 4 bulan, 4 bulan, maka wajib dimandikan seperti orang dewasa, wajib dikafani, wajib disolatkan dan disunnahkan untuk memberi nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan ini sangat populer, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Ya, jadi setelah 4 bulan, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam jasad si bayi ini. Kemudian setelah itu dia meninggal, berarti dia telah menjadi manusia yang sempurna. Wajib bagi kita memandikan, mengafani dan menyolatkan. Kemudian jenazah yang tidak bisa dimandikan, baik itu disebabkan air tidak ada, tubuh jenazah yang tercabik-cabik atau hangus terbakar, maka hendaklah ia ditayamumkan saja. Kemudian berikutnya halaman 24 nomor 22 itu orang yang memandikan hendaklah merahasiakan apa yang dia lihat dari tubuh jenazah. Ini yang kita sebutkan tadi, Pak. Itu rahasianya kenapa orang yang memandikan itu harus orang-orang yang dekat dengan jenazah ini, supaya nanti kalau ada hal-hal yang tidak pantas dilihat keluar dari badan orang ini, mungkin seperti darah seperti yang disebutkan tadi, mungkin badannya membiru, mungkin merah, atau apalah gitu yang enggak pantas dilihat, itu kan yang bisa merahasiakan itu hanya orang-orang yang mengerti dengan syariat, yang mengerti dengan agama, orang-orang saleh, ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang sayang kepadanya. Enggak mungkin dia membongkar aib orang ini ke publik itu, mah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan seorang muslim, kemudian dia menyembunyikan aib-aib yang terdapat dalam diri jenazah yang dia mandikan itu, Allah akan mengampuninya sebanyak 40 kali. 40 kali Allah ampuni. Kalau dia tutup jenazah itu aib-aibnya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengafani jenazah yang pertama tentang hukumnya sama sebagaimana kita katakan tadi, hukumnya adalah fardu kifayah. Biaya yang diambil itu dia dari harta jenazah itu sendiri. Jadi kalau mayit ini meninggalkan harta, maka biaya pengafanan jenazahnya itu diambilkan dari hartanya. Bapak Ibu rahmatullah. Yang kedua, jika jenazah tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan untuk membeli kain kafan, maka mereka wajib memberi nafkah kepada jenazah, ya. Maka mereka yang wajib memberi nafkah kepada jenazah harus mengambilkan alih tanggung jawab ini. Jadi ini terkait dengan pengafanan jenazah ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti seorang anak meninggal, ya ayahnya yang wajib. Istri meninggal, ya suaminya yang wajib. Itu maksudnya. Siapa yang bertanggung jawab terhadapnya semasa hidupnya, maka dia yang wajib. Tapi kalau tidak juga diambilkan dari Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada juga, maka ini menjadi kewajiban bagi setiap kaum muslimin untuk memberikan kain kafan kepada jenazah tersebut. Kain kafan yang digunakan itu wajib menutupi seluruh tubuh jenazah. Ini wajib hukumnya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang kain kafannya kurang. Kecuali kalau kain kafannya kurang. Gitu.
Dulu para sahabat itu karena mungkin keterbatasannya mereka tidak mendapati kain kafan yang mencukupi untuk menutupi tubuh-tubuh mereka. Ya Allah. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf menangis ya kalau mengingat sahabat-sahabat beliau, di antaranya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair pada saat beliau meninggal, itu kain kafan pun tidak mencukupi untuk menutupi jenazahnya, padahal dia lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair pada saat dia meninggal, itu kain kafan tidak mencukupi untuk menutupi jenazahnya, karena nggak ada kain kafan pada saat itu. Itulah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum, dan itu menangis Abdurrahman bin Auf pada saat itu, padahal dia lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Disunnahkan memakai 3 lembar kain kafan. Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, di sini posisinya kita ini. Jadi lembaran pertama nanti kita gelar, kita kasih hanut, ya, apa namanya, wewangian. Wewangian. Biasanya hanut ini itu adalah wewangian khususnya untuk diberikan kepada. Jadi ini bukan seperti minyak wangi yang diberikan kepada orang hidup, Pak. Sebenarnya hanut itu untuk lebih khusus untuk kepada mayit sebenarnya itu. Nah, diberikan nanti ke kain kafannya, itu disunnahkan sebanyak 3 kali. Nabi SAW memerintahkan apa namanya, wangi itu 3 kali berikan ke tubuh jenazah, juga nanti diberikan secara khusus, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW. Demikian pula di lembaran yang kedua, di lembaran yang ketiga. Nah, dalam hal ini ada dari kita yang mempraktikkan itu kapur barus atau apa namanya, serbuk kapur barus, itu ada juga yang ditaruh di sana. Di lapisan yang paling dalam itu nanti kita menyiapkan apa? Ada semacam popok pampers yang kita siapkan untuk jenazah. Kemudian di popok itu nanti kita lapisi dengan kapas, ditebalkan kapasnya, Pak. Terutama sebagian bagian bokong di sini. Kemudian nanti kapas itu juga nanti bersama dengan pampers itu nanti akan menutupi kemaluannya di sini. Ini tidak ada dalam hadis. Saya katakan ini tidak ada dalam hadis, tapi ini bagian yang dianjurkan oleh para ulama dan prakteknya seperti itu. Termasuk Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala menganjurkan akan hal itu. Dan memang ini prakteknya seperti itu, Pak. Ini untuk mengantisipasi kalau seandainya kotorannya keluar atau darah keluar, itu kan tertutupi oleh itu. Jadi kita bikin popok, Pak. Popok apa namanya itu? Kayak pampers gitu, Pak. Nanti kita alasi dengan kapas di situ. Kita kasih wangi-wangian di kapas itu. Nah, kalau mau ditaburi juga misalnya kapur barus, ada yang mengatakan ya silahkan saja gitu. Tapi tidak banyak ya, ini sekedar ini saja. Itu supaya menghilangkan bau-bau yang ada di tubuh jenazah. Jadi salah satu fungsi kapur barus itu disebutkan oleh para ulama, itu menghilangkan bau yang tidak bisa dihilangkan dengan yang lain kecuali dengan kapur barus. Kapur barus itu dahsyat itu, Pak. Makanya Nabi SAW suruh mandikan jenazah itu dengan kapur barus supaya hilang baunya. Itu maksudnya. Nah, nanti setelah memandikan misalnya, saat kita mengafaninya, kalaupun nanti misalnya tidak pakai kapur barus, sebenarnya tidak ada masalah. Cukup dengan hanut itu saja sebenarnya. Nah, baru kemudian setelah itu kita letakkan jenazah di sana. Tapi sekali lagi tetap posisi jenazah tidak boleh tersingkap auratnya, Bapak Ibu rahmati Allah. Setelah itu mulailah kita, ya, ini ukuran kain kafan kalau bisa sekurang-kurangnya, Pak, ini sekurang-kurangnya 1 jengkal di atas kepalanya dan 1 jengkal di atas lebih dari kakinya. Sekurang-kurangnya itu. Supaya nanti mudah untuk mengikat baik itu bagian atas maupun bagian bawahnya. Itu memudahkan kita. Nah, mulailah kita membungkus jenazah itu dengan kain kafan ini. Dimulai dari bagian kanan. Sekali lagi saya ingatkan antum, dari kanan. Kalau kepalanya sini dari kanan dulu. Masukin ke ininya. Kapan perlu diangkat sedikit jenazah itu biasanya dimasukin ke bawahnya. Kemudian ambil dari kiri sini, masukin juga ke bawahnya. Paham Bapak Ibu? Nanti kita praktekkanlah, insyaallah.
Ini kan langsung ada praktek nanti ya, Pak ya. Nah, kemudian yang kedua juga seperti ini, dari kanan dulu. Baru dimasukkan ke bawah, betul-betul erat gitu. Di sini mungkin dicontohkan juga, kemudian dari kiri. Dan yang terakhir dan tali pengikat itu disebutkan oleh para ulama disunnahkan ganjil, sekali lagi. Bisa 5, bisa 7, bisa 9, terserah. Itu untuk kain pengikat. Pengikatnya. Ya. Ya kalau 11 kebanyakan kali ya. Ya nggak maksud saya. Maksudnya kalau kurang gitu, pokoknya 5, jangan 6 ya. Jangan 4. Harus ganjil 5 atau 7. Biasanya segitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, setelah itu mulailah kita mengikat. Biasanya ikatan itu di bagian kakinya, di bagian dengkul ini, kemudian di bagian pinggang, kemudian bagian dada, kemudian di bagian di sini ada juga di sini kepala. Allahu a'lam bishawab. Ini simpelnya, saya kira ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.